Bunga dikenal sebagai simbol keindahan dari setiap tanaman. Hingga tak jarang pula, para filsuf atau pemikir kritis mampu menemukan berbagai macam makna yang tersembunyi tentang kehidupan tanaman yang dapat kita pelajari. Salah satunya bunga teratai. Tanaman dengan daun hijau yang melebar dan mengapung ini sering ditemukan di kolam, rawa, atau danau. Air yang dijadikan bunga teratai sebagai tempat hidup memang kotor. Namun hal itu ternyata tidak mempengaruhi untuk menunjukkan keunikan dan bunganya yang elok. Berikut ini saya akan menyebutkan dan menjelaskan 5 filosofi dari bunga teratai itu sendiri. Pertama, percaya bahwa berbeda dengan yang lain bukan penghalang untuk menjadi yang terbaik. Tidak seperti tanaman lain pada umumnya, teratai tumbuh di lingkungan yang berbeda seperti air keruh dan berbau kurang sedap. Tapi teratai berusaha menutupinya dengan daun yang lebar dan bunganya yang elok, sehingga yang melihatnya bisa lebih fokus pada keindahannya, bukan lingkungan sekitarnya. Begitu juga kita, lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar yang berbeda serta dipandang rendah oleh orang lain karena dianggap sulit menggapai kesuksesan bukanlah penghalang untuk mencapai cita-cita. Bahkan, kita bisa mengharumkan lingkungan hidup kita dengan keberhasilan dan kebaikan yang telah kita perjuangkan. Kedua, sekalipun berada di lingkungan kotor, teratai tetap bersih dan menunjukkan keindahannya. Air dan lumpur sangat dibutuhkan teratai untuk bertahan hidup. Meskipun lingkungannya bisa dibilang kotor dan berbau tak sedap, tapi keadaan itu tak menghalangi dirinya untuk menunjukkan keindahan bunganya dan terjaga untuk tetap bersih. Hal ini menggambarkan bahwa manusia sejati memang tetap membutuhkan satu sama lain, meski pada orang yang kurang baik sekalipun. Tapi, bukan berarti kamu harus mengikuti atau meniru kejelekan orang sekitarnya lakukan. Ketiga, semakin banyak hinaan dan ocehan orang lain kepada kita, semakin banyak peluang kita untuk sukses. Teratai juga mempunyai ciri khas yang membedakan dirinya dari bunga lain, yaitu semakin kotor lingkungan tempat bunga teratai hidup, maka semakin tinggi kualitas bunga yang tumbuh. Secara tidak langsung, teratai mengajari kita untuk menjadikan hinaan dan respon negatif orang lain tentang kita sebagai motivasi dan alasan untuk pantang menyerah menggapai mimpi, bukan justru menjadikannya beban hingga bikin kita minder dan putus asa. Keempat, berbuat baik tanpa mengharap balasan akan mendapat imbalan yang lebih indah. Sama seperti bunga matahari, teratai banyak memberi manfaat pada makhluk lain, misalnya melindungi ikan dari teriknya matahari, menjadikan daunnya untuk tempat serangga yang hinggap, serta katak untuk melompat, dan sebagainya. Padahal yang ia bisa lihat sepanjang hari hanyalah tempat hidup yang kotor. Karena perbuatannya yang selalu memberi bantuan, maka teratai memiliki bunga yang indah dan dijadikan sebagai bunga yang sangat berharga oleh sekelompok manusia. Adalah bentuk imbalan bagi teratai yang menakjubkan. Yang kelima, hidupnya yang sangat singkat mengingatkan bahwa hidup kita di dunia hanya sesaat. Bunganya memang elok, sayangnya teratai mekar dalam waktu yang sangat singkat. Ada yang malamnya mekar, pagi harinya sudah layu loh. Namun ada juga yang mampu bertahan selama berhari-hari, baru kelopaknya mulai lepas satu persatu. Pada hakikatnya, manusia juga hidup di dunia dalam waktu yang singkat. Semakin kita memanfaatkan waktu hidup kita sebaik mungkin, maka waktu kita untuk hidup di dunia terasa semakin cepat dan singkat. Hanyalah kehidupan akhirat yang sangat kekal.